Tes. Halo. Halo Mas, gimana Mas? Masuk gak layarnya? Masuk Mas, masuk. Udah lihat kan PDF-nya? Kalau di saya kelihatan Mas, mungkin dari teman-teman mungkin bisa merespon apakah sudah mulai tampak share screen dari Mas Rizal. Kelihatan Mas. Oke, sip. Udah pada megang soalnya belum? Soalnya gak aku tulis soalnya, cuma yang diketahui doang. Jadi yang pertama, masuk kan suaraku? Masuk Mas. Halo. 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 Iya masuk Mas. Ya. Ya. Oke, makasih responnya ya. Jadi di sini ada reaksi elementer 2A plus B menjadi 4C. Oh. Ya nanti kalau misalnya di tengah-tengah aku jelasin ada yang mau ditanya langsung potong aja ya, nggak usah nunggu aku beres jelasin baru nanya. Jadi diukur pada berbagai suhu dengan konsentrasi reaktan awal CA0 sama dengan 2M, CB0 1,5 M. Hasil pengukuran laju reaksi awal R0 disajikan sebagai berikut. Datanya ada di tabel. Jika bersama laju reaksi dapat dituliskan sebagai R0 sama dengan K CA0 pangkat alfa dikali CB0 pangkat beta. Berapakah energi aktivasi reaksi dan faktor pre-eksponensial reaksi ini dalam bentuk persamaan Arrhenius? Tuliskan beserta satuannya. Jadi di sini kita tulis dulu persamaan Arrheniusnya, yaitu K sama dengan A dikali eksponensial minus EA per RT. Terus eksponensialnya kita biar hilang eksponensialnya kita lenkan kedua sisi, jadi ln K sama dengan ln A dikali eksponensial min EA per RT. Nah, ln eksponensial kan jadi hilang, eksponensialnya ln hilang, jadi persamaan jadi ln K sama dengan ln A plus negatif A per R dikali 1 per T. Nah, untuk ln K kita anggap Y, ln A kita anggap B, minus EA per R kita anggap A, 1 per T kita anggap X. Nah, untuk reaksi elementernya sendiri persamaannya RO sama dengan K CA0 kuadrat kali CB0 pangkat 1. Tadi kan di soal diketahuinya CA0 pangkat alfa dan CB0 pangkat beta. Kenapa 2 sama 1? Karena balik lagi ke soal tadi diketahui reaksi elementer 2A plus B. Nah, artinya kalau reaksi elementer persamaan laju reaksinya pangkatnya sesuai dengan koefisien dari masing-masing reaktan. Untuk A sendiri koefisiennya 2, untuk B koefisiennya 1. Jadi CA0 kuadrat dikali CB0 pangkat 1. Ngerti nggak apa yang aku jelasin? Atau kecepatan atau kelambatan? Ngerti Ayo, Mas, teman. cuman di kecepatan sedikit. Oh, kecepatan, siap. Agak Sedikit doang, lambat. tapi ngerti kok Mas. Siap. Maka disuruh dengan persamaan Arrhenius. Nah, yang diketahui di tabel itu kan tadi R. Nah, kenapa kita memakai metode SSE ini? Karena hubungan K sama R itu dijelaskan sama reaksi elementer yang panah itu loh. Ya, jadi kita nyarinya pakai metode SSE. Nah, dari rumus persamaan laju reaksi kita ubah ke persamaan K sama dengan. Nah, ini persamaan K sama dengan R0 sekian. Nah, terus kita hitung dari data, tadi kan di atas ada tabelnya yang diketahui T sama R0, sedangkan untuk persamaan ini, persamaan ln K ini kan yang dibutuhin K, oleh karena itu jadi kita setiap data kita cari K-nya. Nah, dihitung pakai rumus ini dapat sekian, untuk T-nya kita ubah ke Kelvin, dapat sekian. Nah, X-nya kan tadi, X-nya 1 per T, nah kita hitung 1 per T dapat datanya, Y-nya ln K dapat, terus XY
X kuadrat. Ini kayak perhitungan di laprak lah, kan banyak yang kayak gini. Terus metode SSE, kita masukin angkanya, sigma Y sekian, sigma Y, ini sigma Y, sigma Y, sigma X, datanya ada 4, di N-nya 4, terus sigma X-nya dimasukin juga, sigma X kuadrat, sama sigma, oh ini sigma X ya? Sigma X dikali B nih, tipe. Sigma X dikali B. Nah, untuk selanjutnya dieliminasi, disamakan dulu, kalikan biar samakannya, dieliminasi, dikurangin, dapatlah A. A-nya minus 16080 koma 86747. Nah, kita substitusi A ini ke persamaan yang pertama. Substitusi biar dapat B. Substitusi dapat B-nya sekian. Nah, tadi kan baru A sama B, sedangkan yang ditanya adalah A sama A. Nah, untuk A kecil sendiri kan tadi sama dengan min EA per R. Oleh karena itu, kalau kita mencari EA, maka sama dengan min A dikali R. Nah, untuk A-nya sendiri kan tadi min 16 sekian, ini negatifnya ke pindah ruas, kemudian dikali R, R-nya 8,314. Jadi sama dengan hasilnya 133.696,3321. Untuk A-nya sendiri kan tadi B-nya udah dapat dari metode eliminasi, kemudian yang ditanyakan A besar atau faktor pre-eksponensial, maka cara nyari A-nya dengan eksponensial B, karena kan lain kebalikannya lawannya eksponensial, maka A sama eksponensial B dihitung mendapatkan hasil 26,201 dikali 10 pangkat 18. Untuk nomor 1 segitu aja, dikit. Ada yang mau ditanyain nggak? Gak usah malu-malu. Ayo teman-teman, kalau misal dirasa agak mungkin kecepatan atau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung aja ditanyakan kok, nggak apa-apa. Ini PDF-nya tuh di-share di grup angkatan atau enggak ya? Kalau untuk PDF ini masih dibicarain lagi Mbak, belum tentu bisa di-share, tapi terkait video belajar barengnya bakal di-share. Oh iya, maksudnya dari kalian itu mencatat atau hanya menyimak saja? Bukan kalau misalnya mencatat jadinya nge-scroll-nya pelan gitu. Di sini ada teman-teman yang lagi nyatat nggak? Catat. Untuk Mbak. Oh, Tapi iya. ngikutnya bisa kok Mbak. Tadi maksudnya aku, kalau aku ngikutin tadi bisa sih. Oh iya. Cuma Kalau ini kalau temen yang lain gimana? Ini Coba kelihatan agak nggak? pelan-pelan, Mas, Mbak. Oh iya. Oke. Sudah. Nah, coba kalau ada yang mau nyatet, mungkin bisa dicatat dulu. Iya, kalau nggak di print screen kirim ke chatnya siapa gitu. Bisa. Sambil siapa tahu ada yang mau ditanyain juga, sambil nyatet. Ya ampun, kayak di rumah sakit ya. Hah? Oh, iya. Baca, baca.
Oke, dari teman-teman apa sudah selesai mencatatnya? Mas mau nanya. Boleh. Ini kan pakai faktor pre-eksponensial. Ya. Itu berarti faktor pre-eksponensialnya bukan yang di arti kuadrat yang Apa? Nggak kedengeran? berarti kan ini kan pakai faktor pre-eksponensial. Ya. Itu faktor pre-eksponensialnya itu bukan yang di AB kuadrat gitu-gitu. Di soal kan mintanya dalam bentuk persamaan Arrhenius, sedangkan yang di AB kuadrat kan itu teori tumbukan. Jadi pakainya kita yang Arrhenius. Oke. Masih Mas. Enggak ya. Iya. Mau apa dia dong? Ada lagi yang mau nanya? Udah pada selesai nulisnya belum? Bunyi. Udah, Mas. Udah? Bisa lanjut berarti? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 agak sedikit panjang. Soalnya uraian N2O menjadi N2 dan O2 dalam fase gas berlangsung bersamaan reaksi elementer lagi. 2N2O menjadi 2N2 plus O2. Reaksi berlangsung secara batch pada volume yang jaga tetap pada suhu 895 derajat Celcius, isotermal dan tekanan total awal sebesar 3 atm. Campuran gas awal terdiri dari 2/3 bagian 0A dan sisanya berupa gas inert. Untuk menguraikan 60% dari gas N2O diperlukan waktu 75 detik. Soal yang pertama, tentukan nilai tetapan laju reaksi pada kondisi ini beserta satuannya. Yang B, berapakah tekanan parsial A dan tekanan total gas pada waktu 75 detik. Yang C, jabarkanlah persamaan laju reaksi dalam bentuk perubahan tekanan total persatuan waktu sebagai fungsi dari tekanan totalnya, 0 dan P. Bisa kita lihat data percobaan sudah ditulis ya di file yang aku tayangin. Kelihatan nggak atau agak buram atau gimana? Atau kurang ngezoom? Kurang zoom kayaknya, Mas. Kurang nge-zoom ya? Coba. Iya, Mbak. Segini. Udah cukup, Mbak. Siapa sih ngomong? Kecil banget suaranya. Saya, Mas. Oh, oke. Refki. Oke. Pertama-tama yang harus kita tulis tabel stoikiometri tadi. Mungkin yang kelasnya sama Budiar selalu ditekanin berulang-ulang ya kalau tabel stoikiometri itu wajib ditulis di awal biar nggak bingung ke depannya. Komponennya ada 4, A, B, C, sama inert. Untuk N2O kita anggap A, N2B, O2C, inert I. Untuk mol awalnya Na0, NB0, NC0, Ni0. Untuk mol awal kan hanya ada Na0 sama Ni0, berarti Ni0 sama NC0-nya sama dengan 0. Terus untuk yang bereaksi, yang N2O minus Na0XA, yang N2 Na0XA, yang O2 setengah Na0XA. Kenapa setengah? Karena dari koefisiennya, kita bisa lihat dari koefisien, untuk O2 koefisiennya 1, sedangkan N2O koefisiennya 2. Makanya O2-nya yang bereaksi, N2O yang bereaksi menjadi O2 hanya setengahnya. Untuk inert tidak ikut bereaksi. Jumlahkan totalnya sehingga setengah Na0XA. Untuk mol akhir atau mol sisa, bisa dilihat Na sama dengan sekian dan seterusnya. Terus
Selanjutnya kita ke bagian A, yang ditanya adalah K. Yang ditanya K kan. Nah, untuk persamaannya kan tadi reaksi elementer. Balik lagi ke kayak nomor 1, jok reaksi elementer berarti persamaannya R sama dengan K dikali CA kuadrat. Karena tadi koefisien dari A sendiri 2. Kemudian, sedangkan kita kan nanti menggunakan persamaan raca mol A. Untuk persamaan laju reaksi A sendiri sama dengan 2R. Mungkin pernah dijelasin ketika kuliah bahwa R sama dengan 1 per koefisien dikali persamaan laju reaksi mol tersebut. Jadi berarti kan R sama dengan koefisien dari A tadi apa? Berapa? 2. Koefisien dari A 2 sehingga R sama dengan setengah min RA. Otomatis min RA sama dengan 2R. Jadi min RA sama dengan 2 dikali K dikali CA kuadrat. Paham nggak bagian yang tadi aku jelasin? Oke, lanjut. Mungkin udah pada paham ya. Nanti ditanya di akhir aja kalau udah paham. Selanjutnya persamaan CA. CA sama dengan NA per V. NA-nya tadi diketahui di tabel stoikiometri. NA0 min NA0XA. Sedangkan tadi kan volume dijaga tetap sehingga V sama dengan V0. Otomatis NA0 per V0 bisa kita tulis dengan raca mol A. Karena ini dalam sistem batch, berarti tidak ada mol masuk maupun mol keluar. Sehingga persamaan raca molnya langsung persamaan laju reaksi mol A dikali volume sama dengan perubahan mol terhadap waktu, jadi DNA per dt. Untuk RA-nya sendiri kan Halo, Mas Wildan. sedangkan konversi kan masih berubah pada waktu, jadi tidak bisa dikeluarkan dari persamaan diferensialnya. Jadi C0-nya dikeluarin, D terus dikali D kali 1 min XA per dt dengan CA-nya tadi dijabarin menjadi CA 0 kali 1 min XA dikuadratkan, terus yang satu dicoret pangkatnya dikali 1 min XA kuadrat. Terus kita integralkan, kita pindah ruas dulu dt-nya, dt ke sebelah kanan, terus yang mengandung XA ke sebelah kiri. Terus kita integralkan. Karena di sini kita membutuhkan CA0, sedangkan CA0 belum diketahui angkanya. Oleh karena itu sebelum kita integralkan, kita cari dulu CA0-nya. CA0 sendiri kita bisa cari melalui persamaan gas ideal. Karena kan tadi dalam fase gas reaksinya. Sehingga PA0 kali V0 sama dengan NA0 dikali R dikali T0. Untuk P yang diketahui di soal kan P tekanan total awal, berarti P0. Sedangkan kita mengetahui fraksi mol dari A sendiri yaitu 2/3 dari total. Sehingga PA0-nya kita bisa definisikan sebagai 2/3 dikali P total awal atau P0. Terus dikali V0, dan selanjutnya kemudian NA0 per V0 kita ubah kita pindah ruas ke kanan, NA0 per V0, kemudian RT0 diubah ke kiri. Nah, untuk NA0 per V0 kan jadi CA0. Nah, kemudian CA0 sama dengan 2/3 V0 per R dikali T0. Nah, itu kan angkanya diketahui semua, kita masukin angkanya, sehingga dihasilkan CA0-nya. Mau dicatat sekarang atau dilanjut ke halaman selanjutnya dulu? Lanjut, Mas. Siap. Terus
Selanjutnya kita integralkan yang tadi persamaan yang tadi dengan batas batas kan tadi diketahui di soal itu X apa si N2 N2O N2O itu A atau A tadi kan bereaksi sebesar 60% dalam waktu 75 detik. Nah, oleh karena itu batasnya kita untuk XA-nya dari 0 sampai 0,6. Mas Firdan, Mas, ya. Mohon maaf Mas, share screen-nya tiba-tiba nggak ada Mas. Oh, ntar. Error. Udah ada? Halo? Udah ada belum? Ada Mas. Oke, aku ulangin. Jadi persamaan yang tadi, karena CA0-nya udah diketahui, kita integralkan dengan batas 0 sampai 0,6, kemudian batas T-nya 0 sampai 75. Nah, untuk integralnya sendiri, jadi, ngerti lah ya. Jadi anggap 1 min XA ini A, 1 min XA kuadrat itu A kuadrat. Nah, A kuadrat 1 per A kuadrat kan jadi A pangkat negatif 2. A pangkat negatif 2 DA diintegralkan menjadi 1 per min 2 plus 1. Jadi kan 1 per min 1 dikali A pangkat 2 dikurangin 1. Min 2 ditambah 1. Jadi sama dengan min 1 dikali A pangkat negatif 1. Nah, A-nya kan tadi 1 min XA. Jadi didapat hasil negatifnya hilang. Jadi cuman integralnya hasilnya 1 per 1 min XA. Paham nggak? Paham Mas. Lanjut. Paham Mas. Paham. Untuk T kan biasa T dt doang, berarti kan otomatis kayak 1 dt itu berarti jadi T integralnya. Kita masukin angkanya, kita masukin batasnya, didapat hasil K sama dengan 0,4785 liter per mol second. Terus selanjutnya kita ke pertanyaan B. Tekanan parsial A sama tekanan total gas P pada waktu 75 detik. Yang pertama kita cari tekanan total dulu menggunakan perbandingan gas ideal, perbandingan kondisi awal dengan kondisi ketika 75 detik. Jadi P dikali V per P0 dikali V0 sama dengan NT dikali R dikali T per NT0 dikali R dikali T0. Kemudian P per untuk volume tetap, R-nya angkanya sama, isotermal, sehingga P, R sama T bisa dicoret. Kemudian didapat persamaan P sama dengan P per P0 sama dengan NT per NT0. Untuk NT sendiri tadi di tabel stoikiometri, NT sama dengan NT0 plus setengah NA0 XA. Nah, jadi NT diubah ke NT0 plus setengah NA0 XA. Nah, untuk kita pisah, NT per NT0 jadi 1. Terus untuk NA0 per NT0 menjadi fraksi mol dari A atau YA0. Ini enggak ditulis YA0. Untuk YA0-nya sendiri kan diketahui 2/3. 2/3 bagian mol A. Campuran gas awal kan tadi di soal diketahui 2/3 bagian mol A. Otomatis YA0-nya sama dengan 2/3. Nah, itu kan baru P per P0, sedangkan E berarti satuan P sama dengan 1 plus 1/2 dikali per 3 jadi 1/3 XA dikali P0. 1 XA diketahui, P0 diketahui, sehingga bisa kita masukkan angkanya, didapat hasil 3,6 atmosfer. Selanjutnya ke mencari tekanan parsial A. Untuk mencari tekanan parsial A sama menggunakan persamaan gas ideal, PA dikali V sama dengan NA dikali R dikali T. Kita PA sama dengan NA dikali R dikali T per V sama dengan NA per V sama dengan CA. CA sendiri tadi persamaan di atas diketahui jadi CA0 dikali 1 min XA dikali R dikali T. CA0 udah dikasih tahu angkanya, udah dicari angkanya tadi, CA0
XA diketahui, R diketahui, T diketahui. Untuk T sendiri kan tadi di soal diketahuinya Celsius, kita ubah jadi Kelvin, jadi 1168. Nah, dikaliin, masukin angkanya, didapat hasil 0,8012 atmosfer. Untuk B sampai situ, mau langsung dilanjut ke C atau ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin bisa dilanjut dulu Mas, berhubung belum ada yang ingin bertanya. Oke, selanjutnya kita ke soal C. Yang ditanyain itu, jabarkanlah persamaan laju reaksi dalam bentuk perubahan tekanan total persatuan waktu dP per dt, di mana untuk perubahan tekanan totalnya atau dP-nya itu sebagai fungsi dari tekanan totalnya, yaitu P0 dan P. Nah, kita balik lagi ketika kita fase gas, mau gak mau pasti ketemu terus sama persamaan gas ideal. Untuk persamaan gas idealnya kita memakai yang komponen A, PA dikali V dikali NA dikali R dikali T. Nah, terus tapi untuk saat ini NA makanya nggak digabung. Apa? Ada yang mau ngomong tadi? Kata kepencet. Kepencet mungkin Mas. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Mas. Oke, nah ini untuk NA-nya kita jabarin tadi sesuai di tabel stoikiometri. NA sama dengan NA0 dikurangi NA0 dikali XA. Terus kita mau ubah nih NA0 XA-nya jadi sesuatu yang lain, biar bisa diselesaikan nantinya. Nah, kita pakai persamaannya yang NT. Untuk NT sendiri kan, oh ini salah, ini gamin ya, ini gadamin di sini. Ini gadamin, jadi NT sama dengan NT0 plus setengah NA0 XA. Tadi ada di tabel stoikiometri, terus NT0 dipindah ruas, jadi NT min NT0 sama dengan setengah NA0 XA. Nah, otomatis NA0 XA sama dengan 2 dikali NT min NT0. Nah, jadi NA0 XA-nya dapat, dimasukin ke persamaan yang di atasnya tadi, sehingga didapat persamaan PA dikali V sama dengan NA-nya diubah jadi NA0 dikurangin 2 dikali NT min NT0 dikali RT. V-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, kalau mol dikali R dikali T dibagi V, otomatis dia menjadi P, tekanan. Ini kayak rumus ini kan tadi, kalau V kita pindah ruas ini, berarti kan si persamaan ini, si NA kali R kali T per V itu jadi PA. Berarti kan kalau NA0 jadi PA0, NT jadi PT, NT0 jadi P0. Nah, otomatis kita dapat persamaan PA sama dengan PA0 dikurangi 2 dikali PT min P0. Nah, sama dengan di kita P0-nya kan tadi 3/2 PA0. Karena kan yang ibunya pengen di soalnya padahal di soalnya P0 ini. Tapi di soalnya ternyata dia minta P0 dan P, bukan PA0. Betul. Ya, intinya tergantung diminta soalnya. Ternyata pas aku cek soalnya, dia yang diminta mungkin tipu ya ibunya, karena kalau yang dulu pas kami kuliah tuh ada contoh soal tuh dia dalam PA0 dan P, bukan P0. Atau mungkin tapi bisa bikin kenapa? Harusnya nggak gini loh ya. Nggak, ibunya minta P0. Oh, berarti harusnya kebalik. Karena ternyata kemarin aku salah baca soal sama Genta. Ternyata yang diminta tuh dalam P0 dan PT ya, bukan PA0 dan PT. Sehingga nanti, ini ada salah ya. Mohon maaf, ada salah. Jadi yang kita ubah bukan P0-nya, melainkan PA0. PA0-nya jadi, tadi kan PA0 itu 2/3 P0 ya. Tadi sempat kita ngitung di atas juga. Kalau tekanan parsial dari A2 sama dengan fraksi molnya dikali P totalnya. Berarti otomatis PA0 itu jadi 2/3
P0. Nah, berarti ini persamaannya jadi ini 2/3 P0, ini 2, berarti jadi plus kan, plus 2 jadi 2 tambah 2. 8/3. Jadi 8/3 P0 dikurangin 2 PT. Jadi ini satuannya 8/3 P0 dikurangin 2 PT. Maaf ya, salah lihat soal Magenta. Nah, jadi otomatis nah, terus kita lanjut. Nah, mungkin ini nanti biar lebih jelasnya ditulis ulang sama Magenta, nanti kita tayangin dulu. Aku lanjutin penjelasannya. Nah, persamaan laju reaksi kita tulis lagi nih, persamaan racemol A lagi kayak tadi. Untuk persamaan racemol A, Ra dikali V sama dengan DNA per dt. Ra sama bidang ruas P-nya. Nah, karena kita pengennya P dalam dP per dt yang diminta ibunya, yang diminta soal, otomatis kita bukan ubah ke CA kayak tadi, tapi kita ubah ke P. Tadi kan persamaan disedial, PV sama dengan nRT. Berarti kalau Na per V, berarti PV sama dengan nRT, V-nya dipindah ruas jadi N per V, RT-nya pindah ruas jadi P per RT. Nah, kayak gini. Jadi kan karena ini Na, berarti otomatis P-nya PA, tekanan parsial A. RT, tadi PA-nya diketahuin, PA-nya udah dihitung di atas ya tadi yang salah itu, 8/3 P0 dikurangin 2 PT. Nah, berarti otomatis di sini juga 8/3 P0 dikurangin 2 PT. Mungkin nanti 2-nya bisa disederhanain ya, jadi 2 dikali 4/3 P0 dikurangin PT. Nah, jadi harusnya hasilnya 2 per RT dikali D di 2 per RT dikali D 4/3 P0 dikurangin PT per DT. Nah, D2 ya fungsi ininya kita ubah ke P, karena kan tadi ibunya bilang DP per DT itu P-nya dalam fungsi P0 dan PT. Berarti kan udah sesuai dengan petunjuk soal ya. P dalam fungsi P0 dan PT. Tapi ini karena di layar masih PA0, tapi yang benar itu P0 dan PT. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku nggak kamu tipek aja. Udah kan? Ayo teman-teman yang dirasa kurang jelas terkait penjelasan sebelumnya atau dirasa ada bagian yang terlalu kecepatan dari masnya jelasin, mungkin bisa langsung ditanyain aja. Mas mau tanya. Ya, boleh. Maaf, ini yang mencari tekanan total, yaitu di atas lagi dikit. Terus. Mana ya? Oh, itu. Tadi kurang jelas Mas yang mungkin aku yang kelambatan kali ya otaknya. Ini yang jadi 1+1/2 2/3 X itu gimana ya? Oh, jadi kan kita bagi NT0 kita bagi cuma NT0 jadi 1 kan? Ya. Nah, selanjutnya Na0 per NT0. Kalau mol A, mol komponen dibagi mol total, otomatis jadi fraksi mol kan? Ya. Mol komponen per mol total sama dengan fraksi mol komponen tersebut. Ya. Nah, untuk fraksi mol A sendiri kan diketahui di awal 2/3. Jadi ini langsung dimasukin angkanya, harusnya kalau dilambangkan tuh YA0 biasanya. Jadi 1/2 dikali YA0 dikali XA. Ya, 0-nya 2/3. Oke. Ngerti nggak? Masih Mas. Ngerti. Oke. Masih Mas. Ada yang mau nanya lagi? Hah? Bukan buat tuh. Kamu sekali lagi. Ini mau dicatat dulu dari awal, terus kita tayangin dari awal apa gimana? Mungkin yang ketinggalan mau mulai dari mana gitu ya, biar kita tayangin. Kita dulu ya? Enggak.
Layarnya di itu aja Mas, di Sarin. gedein supaya di screenshot gitu dari laptop. Satu lembar aja ya? Iya, buat di screenshot. Nah, udah. Nanti aja. Udah. Sekarang aja aku nanti. Halaman selanjutnya ya. Walaupun masih salah yang ini, yang bawahnya kita salah baca soal. Kontrol. Urutan scanner kan sudah dibuat. Hah? Urutannya sudah dibuat. Kirim lagi ya biar kita tanya. Itu yang terfokus sama contoh soal. Jadi kalau kita angkat. Nomor 2 sampai sini. Terus aku kirim ke line. Nanti aku WhatsApp. Maksudnya. Teriak kita ganti ke file yang terbaru. Urutannya udah bener. Urutannya bener sih. Ya udah. Halo, tes Mas Wildan. Ya, kenapa? Ini Mas nggak ada share screen-nya. Ya, bentar mau aku ganti ke yang udah diganti. Yang tadi kan aku bilang ada ini mau diganti, bentar lagi download filenya. Oke, Mas. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, udah kelihatan Mas di saya. Bentar, ternyata masih salah urutan lembarnya masih salah. Dan edit dulu. Hah? Yang aku hapus ya nggak apa? Ini mana sih? 1. Itu Obed menjawab pertanyaan Obed ya. Apakah nanti file pembahasan di share
Nanti aku kirim ke Reza sebagai moderator. Untuk masalah di-share atau enggaknya mungkin itu tergantung himpunan ya, bukan tergantung aku. Mungkin bisa ditanyain aja ke himpunannya atau ke Reza. Oh ya, mau mengasih tahu ulang ya teman-teman, terkait pembahasannya itu masih sedang dibicarakan apakah di-share atau tidaknya. Namun terkait video belajar bareng ini akan di-share melalui link di Drive ataupun di YouTube Arkavi. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Udah kelihatan belum yang aku share? Kalau di saya sudah, Mas. Mungkin dari teman-teman bisa respon apakah sudah tampil atau belum di layar teman-teman. Mungkin udah sama kali. Jadi aku jelasin ulang. Nah, tadi kan yang salah nih aku ngiranya terhadap PA0 dan PT, ternyata P0 dan PT. Oleh karena itu, yang kita ubah itu bukan P0, tapi PA0. PA0 kan tadi adalah tekanan parsial dari A pada T sama dengan 0. Otomatis ya sama dengan fraksi molnya dikali tekanan totalnya, yaitu 2/3 dikali P0. P0 yang kanan tetap nggak diubah, didapat 8/3 dikali P0 dikurangin 2PT. Ini kan karena 2/3 minus jadi plus 2P0. 2P0 berarti 6/3. 6 tambah 2/3 jadi 8/3. Dapat PA, persamaan PA yang benar yang ini. Agak sedikit ngeblur. Nah, otomatis dPA per dt-nya kita ubah menjadi D8/3 P0 min 2PT. 2-nya kita keluarin biar lebih sederhana persamaannya. Menjadi 2/RT dikali D4/3 P0 min PT per dt. Nah, untuk 4/3 P0 min PT ini kita ubah menjadi, kita anggap menjadi P. Karena yang soalnya diminta tuh P dP per dt dengan P dalam fungsi P0 dan PT. Jadi jawabannya RA sama dengan 2/RT dikali dP per dt. Tadi kita seperti yang screenshot ulang. Jangan. Ini ada yang benar kok tadi. Ya, kalau yang mau screenshot ulang ini udah benar jawabannya, udah dibetulkan. Insya Allah benar. Ini yang halaman kedua. Terus yang halaman ketiga. Halaman ketiga cuma ini.
juga cuma sampai ada yang mau ditanyain lagi nomor 2 sebelum lanjut ke nomor 3? Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau tanya sebelum lanjut nomor 3, mengingat waktu juga ya, ditakutkan nggak cukup. Tidak sederhana. Ya kan, itu nol. Terus ini nggak ada yang bisa dikurangi. Jadi gini sih. Karena ada OTK CL2 yang bisa dikurangi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yang jelasin bagenta. Nyala. Oke, silakan kepada bagenta menjelaskan. Jadi nomor 3 itu ada reaksi peruraian ozon menghasilkan oksigen dengan menggunakan inisiator gas klorin. Mekanisme reaksinya ada tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, yang pertanyaan A itu susunlah dan jabarkanlah persamaan laju reaksi peruraian O3 dari mekanisme di atas. Nah, kalau di soal yang sepanjang ini dengan 3 tahap tuh langsung fokus ke soalnya aja, kan di situ dimintanya laju reaksi peruraian O3, jadi langsung fokus di O3-nya aja. Nah, terus yang pertama langkah pertama yaitu kita nyari zat intermediate. Zat intermediate itu adalah zat yang tidak ada di reaksi utama. Ada bintang-bintang. Yang ada bintang-bintang biasanya. Ya, terus di situ didapatkan zat intermediate-nya yang pertama ClO, yang kedua ClO2, yang ketiga ClO3. Nah, setelah itu dilanjutkan ke laju reaksi masing-masing zat intermediate. Yang pertama, laju reaksi ClO. ClO itu kalau di dalam 3 tahap itu kan ada di yang K1 sama K5. Nah, yang di K1 itu ClO sebagai produk. Makanya RClO sama dengan K1 Cl2O3. Karena dia sebagai produk, maka K1-nya plus. Lalu yang di K5 itu, karena ClO sebagai reaktan, karena reaktan selalu berkurang, jadi angka tandanya minus. Nah, di situ kan di bagian sebelah kiri ClO-nya ada 2, jadi 2 kali 5 ClO kuadrat dengan tandanya minus. Lalu sama dengan 0. Sampai sini paham? Lanjut aja ya. Lalu, selanjutnya laju reaksi ClO2. ClO2 itu ada di persamaan K1, K2, dan K3. Nah, di persamaan K1, ClO2 itu sebagai produk, makanya K1-nya itu bertanda positif. Lalu, persamaannya yaitu K1, Cl2O3, lalu yang di K2, karena ClO2-nya sebagai reaktan, maka tandanya negatif K2 kali ClO2 kali O3. Lalu yang di K3, karena ClO2-nya produk, berarti tandanya plus K3 ClO3 O3 sama dengan 0. Berlaku juga di ClO3 karena ClO3 terdapat di K2, K3, dan K4.
Sama seperti yang atas, kalau dia letaknya di produk, berarti K2-nya plus, kalau letaknya di reaktan, tandanya minus. Oh ya, permisi Mbak Genta. Iya. Mungkin kursornya bisa diikutin gitu geraknya dengan yang mana yang dibahas gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Ya. Lalu jangan lupa kalau misalnya ada dua, kayak misalnya ambil contoh di K5. K5 itu kan, pada lihat soalnya semua ya, di K5 itu kan ClO bintang plus ClO bintang. Jadi nanti di laju reaksi itu ditulisnya 2 kali K5 ClO bintang masih dikuadratkan. Jadi di depan ada angka 2 dan ClO-nya dikuadratkan. Gitu. Lalu untuk soal yang A itu yang dibutuhkan persamaan laju peruraian O3. Nah, sedangkan O3 sendiri berada di persamaan K1, persamaan K2, dan persamaan K3. Bahas satu-satu ya. Di persamaan K1, O3 itu berlaku sebagai reaktan. Berarti harusnya negatif. Ini tinggal tulis negatif harusnya. Negatif K1 Cl2O3 ditambah yang K2 itu berlaku sebagai produk, jadi K2 ClO2 dan O3. Lalu yang di K3 O2 O3 sebagai reaktan. Berarti harusnya negatif semua, negatif. Ini harusnya negatif. Atau mungkin negatifnya di depan, dalam kurung, plus, tutup kurung. Apa lanjut ya, ini harusnya tandanya kita negatif semua ini, negatif. Nulis negatif, terus lalu kan yang diminta persamaan laju peruraian O3. Nah, di persamaan laju reaksi ini tidak boleh ada zat intermediate. Nah, di sini kan yang zat intermediate itu ClO2 bintang dan ClO3 bintang. Makanya nanti kita cari bisa disubstitusikan dengan apa gitu. Nah, yang pertama itu kita cari ClO3 dulu. ClO3 biar gampang itu kita cari dari dua persamaan yang dijumlahkan. Ini bebas ya, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa juga disama dengankan 0 gitu. Nah, di sini kita ambil ClO2, persamaan ClO2 ditambah ClO3 sama dengan 0. Karena yang di sini K2-nya minus, di sini plus, yang di sini K3-nya plus, di sini K3-nya minus, kan berarti sama-sama saling menghilangkan. Lalu dihasilkan K1 Cl2O3 min 2K4 ClO3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini bisa dicari ClO3 kuadrat sama dengan ini harusnya ClO3 sama dengan akar, ini kuadratnya udah hilang di sini. Ini udah gak ada kuadrat. Udah gak ada kuadrat sama dengan akar K1 per 2K4 dikali CL2 dikali O3. Nah, ini kan udah gak ada zat intermediate nih, jadi itu udah sesuai apa yang kita mau gitu. Lalu selain ClO3 bintang ini kan ada ClO2 bintang. Nah, ClO2 kan ada di persamaan ClO2 ini sama ClO3. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ClO3 yang tadi udah didapat, disubstitusikan ke sini, ke RClO2. Bisa yang ClO2, bisa yang ClO3 bebas. Jadi, kenapa kita pakai ClO2? Karena kita bisa lihat di persamaannya, untuk RClO2 kan dia mengandungi cuma satu ClO3. Jadi kan otomatis lebih sederhana persamaannya jika dibandingkan kita pakai RClO3. Untuk RClO3 sendiri kan ada ClO3 bintang 1 dan kuadrat. Nah, itu kan jadi lebih rumit nanti penyelesaiannya. Oleh karena itu kita pilih yang lebih simpel, yaitu kita masuk substitusi ke persamaan RClO2. Lalu ya substitusi biasa, terus nanti disederhanakan, dihasilkan persamaan ini.
Lalu yang dimintakan tadi persamaan laju peruraian O3. Nah, di sini masih salah tanda ya tadi di awal. Ya, tanda dulu. Udah, kamu sebelum. Kalau ya. Halo? Ya, benar. Ini punya apa sih? Punya apa aja? Jadi plus semua ini tandanya. Benar. Nah, kalau misalnya tadi salahnya itu di sini kan tandanya harusnya minus karena O3 berlaku sebagai reaktan. Harusnya ini ditambahin minus RO3 sama dengan bla 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 gitu. Seperti yang di bawah sini. Nah, itu udah benar itu. Yang ini udah benar karena laju pengurangan. Jadi kan minusnya sudah diwakilkan dengan laju pengurangan. Lalu karena di sini ada intermediate dan tadi sudah kita cari substitusinya dimasukkan, kemudian bisa disederhanakan. Disederhanakan ya, itu pinter-pinter aja yang mainnya. Ya. Walaupun nggak sederhana pun mungkin udah benar ya. Tapi lebih sederhana mungkin lebih baik. Ya, lalu sudah terjawab pertanyaan yang A. Lalu pertanyaan yang B itu, apabila gas O3 yang terurai pada tahap inisiasi sangat sedikit dibandingkan dengan O3 yang bereaksi pada tahap propagasi, berikanlah analisis dan kesimpulan Anda berdasarkan hasil penyederhanaan terhadap jawaban A. Nah, di sini untuk rate determining step itu yang berpengaruh adalah reaksi yang lambat. Namun di sini kan dijelaskan kalau tahap inisiasinya sangat sedikit. Jadi dihilangkan yang tahap inisiasinya atau bisa dianggap 0. Yang ini yang inisiasi dianggap 0 sehingga tinggal yang belakangnya aja. Nah, karena di sini masih ada zat intermediate, makanya disubstitusikan lagi lalu disederhanakan. Jadi perbedaan A sama B itu yang inisiasinya dihilangkan. Sebenarnya biasanya tuh tergantung soalnya. Biasanya kalau misalnya dari awal udah diketahui rate determining step-nya atau disebutkan nih ada tahap ini reaksi berlangsung lambat. Nah, berarti otomatis persamaan RO3 yang kita pakai cukup yang rate determining step doang. Tapi kan karena di soal ini tidak dijelaskan ya yang mana rate determining step-nya, oleh karena itu kita tulis semua tadi yang di atas yang panjang banget. Nah ini kita tulis semua. Sebenarnya kalau diketahui misal rate inisiasi berlangsung lambat, otomatis kita cuma pakai yang depan doang nih. Atau propagasi berlangsung lambat, otomatis yang depan nggak dipakai, kita pakai yang propagasi doang. Atau misal bahkan malah yang propagasi terminasi yang determining step, berarti kita nggak perlu yang inisiasi sama propagasi, tapi kita pakai yang determining step. Kalau nggak diketahui berarti mau nggak mau ditulis semua. Tuh. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Coba kamu. Ini yang kalau mau di screenshot ya. Nomor di screenshot ini yang nomor 3 halaman pertama. Ingat ya, ini tadi ada kesalahan. Kalau depannya RO3 berarti belakangnya minus semua. Kalau depannya minus RO3 berarti plus semua. Salahnya mungkin nih kalau mau simpel daripada dicoret-coret banyak nih jadi minus aja karena kan ini minus. Bisa. Sini aku. Udah, gitulah.
Nya RO3-nya harusnya, karena kan yang mau derajat pengurangan. Iya. Derajat pengurangan otomatis minus. Minus RO3 sama dengan positif. Kalau ininya depannya positif, belakangnya negatif. Yang penting kan ngerti konsepnya, yang penting ketika dia sebagai zatnya sebagai reaktan, berarti negatif. Depannya negatif. Kalau zatnya sebagai produk, depannya positif. Intinya konsepnya gitu aja. Mungkin kan soalnya nggak mungkin sama persis juga ya, pasti ada perbedaan. Yang harus diingat, jangan sampai salah, itu karena itu pengaruh besar sih ke perhitungan. Sama ini, tadi kan di plus, sebenarnya bebas plus, minus, atau mau operasi apa kayak, yang penting dia enak gitu, jadi enak gitu persamaannya. Kalau bisa, kita lihat aja, ini dari persamaan ini, dan ini, bisa ada yang bisa menghabiskan itu ketika ditambah atau dikurang. Kalau ketika misalnya ini kalau dikurang kan malah jadi double, jadi negatif 2, yang nanti jadi positif 2, jadi malah nambah banyak persamaan. Nah, kalau di plus ditambahkan kan jadi saling menghilangkan gitu. Jadi jangan sampai salah. Nanti malah dikurangkan malah jadi nambah ribet, bukan nambah gampang. Soalnya kan kenapa nggak pakai satu persamaan? Karena itu nanti hasilnya malah jadi ribet ya. Udah kita coba kalau pakai ini lebih simpel hasilnya, tapi kalau ketika kita nggak ada, misalnya langsung ini dituin, itu lebih ribet, lebih banyak lah, panjang hasilnya. Ini tadi dari screenshot kan, sekarang ke lembar kedua, coba kamu diskusi. Apakah ada yang mau ditanyain nomor 3 sebelum lanjut ke nomor 4? Oh iya. Gimana? Ada yang tanyain? Enggak? Suara apa kan sih? Masuk kok Mas. Oh, Mungkin ini apabila ada yang bertanya mungkin bisa dilanjut dulu Mas, nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 4. Dikit. Ya karena rumusnya dari ketahui, tinggal masukin angkanya. Oke, silakan bagian tak. Ini adalah materi teori tumbukan ya. Nah, di situ di hasil eksperimen reaksi C4H6 pada fase gas memperlihatkan bahwa nilai reaksi dinyatakan dalam persamaan tersebut. Nah, ditanyakan berapa faktor yang dihasilkan jika nilai K didekati dengan teori tumbukan pada suhu 600 Kelvin, maka bahwa diameter efektif tumbukannya 5 kali 10 pangkat 8 cm. Dengan nilai faktor ruang dapat diperoleh A eksperimen per A teori tumbukan, di mana A yaitu faktor preeksponensial yang ditanyakan di nomor 1. Nah, dalam soal ini persamaan K eksperimen itu, kalau rumus Arrhenius itu kan K eksponensial min EA per RT. Nah, di persamaan berarti kan sudah bisa disimpulkan bahwa A eksperimennya itu 9,2 kali 10 pangkat 9. Lalu kita tinggal cari A teori tumbukannya. Nah, A teori tumbukan itu dapat diperoleh dari rumus yang di bawah soal itu, bawah sendiri, yaitu DAB kuadrat kali 8pi RT BMA plus BB BMA kali BMB dipangkatkan setengah. Nah, DAB-nya sendiri itu kan diketahui 5 kali 10 pangkat minus 8. Lalu 8pi, R-nya sudah diketahui 8,314 dengan satuan joule mol K, sedangkan 1 joule itu 1 kg meter kuadrat per sekundrat. Jadi di sini langsung ditulis kilogram
kali meter kuadrat per mol K second kuadrat. Lalu karena di depan DAB itu satuannya meter, lalu kita ubah ke sentimeter, di mana 100 cm sama dengan 1 meter kuadrat. Lalu T-nya itu 600 Kelvin. Lalu karena biasanya kan reaktannya kan ada dua senyawa. Nah, di sini karena ada satu, maka Ma sama Mb itu sama, yaitu C4H6 dengan MR masing-masing MR masing-masingnya adalah 54. Nah, ini kan berarti 54 ditambah 54 per 54 kali 54. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa 2 kali 54 per 54 kuadrat, 54-nya dicoret, jadi 2 per 54. Jadi kalau misalnya reaktannya satu itu, MRA sama MRB ya reaktan satu itu. Lalu satuan MR itu kilomol per kilogram. Nah, di sini kan mau menghilangkan satuan. Makanya dikali 1000 mol per kilomol, dipangkatkan setengah. Lalu yang di dalam kurung ini hasilnya sekian, sentimeter per kuadrat, soalnya udah di akar, per molekul, lalu dikalikan dengan DAB, dihasilkan sentimeter pangkat 3 per molekul. Mungkin molekulnya dari mana gitu, karena itu tuh rumus yang soal di bawah sendiri, ada keterangan bahwa jumlah tumbukan per molekul dapat diperoleh dari DAB kuadrat, bla bla bla. Jadi satuan molekul ini didapatkan dari per molekul. Lalu dikalikan dengan bilangan Avogadro yang sudah diketahui lalu molekul dicoret, dihasilkan dapat 12 cm pangkat 3 per detik kali mol. Lalu untuk mencari P itu A eksperimen per A teori bukan, di mana A eksperimen itu sudah diketahui di atas, lalu A teori itu bukan yang sudah dihitung tadi, dihasilkan 2,8368 kali 10 pangkat minus 4. Udah cukup, apa ada yang mau ditanyakan? Bang mau tanya, sorry tadi kamu mungkin udah jelasin. Ini kalau misalkan dari reaktornya 2 gimana? Ada yang ngomong? Ya, ini 54 kan dari BM ini kan? Kalau reaktannya 2, berarti MA-MB-nya beda, MA-nya ya reaktan satunya, MB-nya reaktan satunya, jadi angkanya beda, nggak sama. Oh. Soalnya kan diketahui cuma 1, tapi dengan koefisiennya 2, berarti kan secara tidak langsung kalau 2 itu berarti kayak C4H6 ditambah C4H6 Ya. gitu, jadinya kayak gitu. Kalau 2 berarti A-nya yang 1, B-nya yang 1 lagi. Oh, kalau misalkan B-nya beda nanti kalau reaktan yang kedua. Kalau misalkan reaktan cuma 1, tapi Disederhanain KPR-nya sama. Apa? Halo. Pak Tadil. Halo. Iya. Ya. Kalau misalkan C4H6-nya cuma 1, berarti ini 54 per 54 gitu. Nggak bisa kan, pasti C4H6 menjadi C8H12 karena itu setara kan, pasti ada bisa aja nanti diketahui di soalnya hanya C4H6 menjadi C8H12, tapi kalian harus menyetarakan sendiri. Ya. Setarakan. Jadi jumlah C di kiri dengan jumlahnya gitu. Kalau misalkan ini reaksinya tuh emang koefisien cuma 1 gitu. Nggak mungkin. Halo? Atau gimana? Halo? Bisa dengar nggak, Mbak? Kayaknya. Kalau koefisiennya cuma 1 berarti A ditambah B gitu. Bisa. Ya, kalau cuma 1, koefisiennya 1. Berarti dia nggak masuk teori ini dong gitu. Reaktannya 2 teori. Oh, di dalam teorinya. Ya. Kemungkinan besar sih kayaknya soalnya bakal kalau nggak reaktannya 2, reaktannya 1 tapi koefisiennya 2. Karena kan udah jelas udah ada teori ya. Buat rumus itu udah teori, mungkin ada ya dia hasil penelitian
berarti kan mau kamu ini harus ada 2 reaktan. Jadi kemungkinan besar kayaknya nggak bakal keluar soal reaktan 1. Oke, soalnya udah berkali-kali dicontoh soal di UTS dulu pasti 2 reaktan. Tapi di modul itu di handout KinCat tuh juga contoh soalnya 2 HI kok, kalau nggak salah itu. Iya, HI. 2 HI. Jadi kalau misalnya unsurnya 1 pasti koefisiennya 2 gitu. Oke, masih Mas Mbak. Di soal ini, bukan di semua reaksi. Di soal ini biasanya dipakai gitu. 2 reaktan atau 1 reaktan tapi koefisiennya 2. Gimana, sudah? Oke, sama-sama. Ini bisa sambil di screenshot. Siapa tahu mau screenshot. Cuma segitu. Selesai. Oke, mungkin dari teman-teman apabila masih ada yang dibingungkan, mungkin selain dari nomor 4, mungkin dari nomor 1, 2, ataupun 3, mungkin bisa langsung ditanyakan aja sekarang apabila masih ada yang dibingungkan. Bagaimana teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas terkait pembahasan dari Mas Wildan dan Mbak Genta? Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, maka bisa dianggap teman-teman semua udah paham ya, atau nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Berhubung tidak ada lagi yang menanya, maka akan saya tutup kegiatan belajar bareng oleh HMTK UPN
HMTK UPN Veteran Yogyakarta pada malam hari ini. Apabila masih ada yang dibingungkan, mungkin bisa dilihat di record video belajar barengnya, baik di G-Drive yang akan di-share di OA HMTK maupun di YouTube-nya Al-Kafi. Baik, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Wildan dan Mbak Genta yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengisi sebagai tutor pada mata kuliah kinetika dan katalis pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Oke. Sama. Oke, tadi kita awali dengan doa, maka ditutup pula dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, semangat ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semangat. Terima kasih. Dan juga semangat buat kantor yang sedang menjalankan TA. Semoga dilancarkan sampai official ST ya Mas Mbak. Amin. Oke, saya tutup ya. Ya. Semoga lancar, Mbak. Amin. Terima kasih, Alex.